Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi video tentang cara membuat media tanam pot atau media tanam polybag yang bagus dan berkualitas, tentunya subur. Kali ini kita mau membuat media tanam untuk polybag. Ini kita sudah menyediakan 5 bahan. Ini yang pertama, ini tanah yang hitam, yaitu ini tanah bekas tanaman saya yang dulu. Saya akan coba mencampurkannya. Ini tanah yang sudah jenuh atau tanah bekas tanaman. Ini untuk tanah yang kedua, kita menggunakan tanah yang diambil dari sekitar pohon bambu. Ini masih ada akar-akarnya. Nah, yang ketiga, kita juga menggunakan kotoran hewan, tepatnya ini kotoran ayam yang sudah difermentasi. Sudah bentuknya seperti ini, seperti tanah, dan baunya pun bau tanah. Yang keempat, kita menggunakan tanah kompos atau pupuk kompos. Nah, ini kita membelinya di toko pertanian, bentuknya seperti ini. Yang kelima, kita menggunakan sabut batang pohon sawit. Ini pohon sawit yang sudah reput atau sudah rapuh. Saya ambil serat-seratnya agar media tanam tidak mudah padat. Nah, Anda juga bisa menggantinya dengan serbuk gergaji kayu. Nah, seperti ini, karena di sini susah untuk mendapatkan sekam padi. Ya, Anda juga bisa menggunakan sekam padi ataupun kokopit atau sabut kelapa. Selanjutnya kita juga menggunakan air bekas cucian beras seperti ini. Ini saya sudah mencampurnya dengan mol nasi basi dan sudah difermentasi 2-3 hari. Seterusnya kita campurkan kelima bahan ini menjadi satu. Kita campur dengan merata seperti ini. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya, agar ke depannya lebih berkembang lagi. Oke, setelah menyatukan tanah ini, selanjutnya kita mencampurnya dengan cara ditarik ke sebelah sini dulu. Kita akan mencampurnya 2 kali balikan agar tanah ini bisa tercampur dengan merata. Antara kelima bahan ini bisa tercampur dengan merata dan bagus hasilnya. Anda juga bisa menggunakan sekam padi kalau di daerah Anda mudah untuk mendapatkan sekam padi. Kalau di sini susah untuk mendapatkan sekam padi karena kawasan di sini semua perkebunan sawit dan perkebunan karet atau perkebunan getah. Anda juga bisa menggunakan sabut kelapa atau kokopit untuk menggantikan batang sawit yang sudah reput ini. Setelah pencampuran tanah yang pertama sudah selesai, kita ulangi sekali lagi. Kita tarik ke sebelah sini untuk pencampuran yang kedua agar hasilnya lebih merata. Pencampuran tanah akan jadi tanah yang subur dan berkualitas. Untuk media tanam bisa untuk menanam cabai, bisa untuk menanam buah, bisa untuk bonsai dan lain-lainnya. Khusus untuk pecinta tanaman yang pemula seperti saya, mari kita sama-sama belajar caranya membuat media tanam yang subur. Karena media tanam yang subur itu sangat penting untuk kesuburan tanaman kita. Saya hanya mau berbagi apa yang saya ketahui dan saya mau belajar apa yang tidak saya ketahui. Karena kalau media tanam kita subur, tentunya kita tidak bergantung kepada penggunaan pupuk kimia. Kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, tentunya tanah akan menjadi kurang subur.
Sebab kalau kita terlalu berlebihan menggunakan pupuk kimia akan meninggalkan residu. Residu itu akan menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Dengan media tanam tanah yang subur tentunya akan memudahkan kita untuk merawat dan mengurus tanaman kita. Untuk menghasilkan media tanam yang subur, tentunya media tanam itu harus mengandungi kandungan mineral 40-50%, 5% bahan organik, dan 20-30% yaitu udara. Sisanya yaitu bakteri atau mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Untuk pH-nya yaitu yang netral yaitu 7, tapi kalau yang bagus yaitu 6-8. Kalau 5,5 juga masih bisa ditoleransi dan masih cukup baik untuk ditanami. Setelah habis memasukkan tanah ini ke dalam polybag, kemudian selanjutnya kita jemur di tempat yang panas dan terkena air hujan. Biarkan dulu selama 7-14 hari agar campuran tanah ini bisa menyatu. Setelah kita meletak atau menyimpan tanah ini di tempat yang panas dan terkena air hujan, nanti media tanam ini akan ditumbuhi rumput-rumput kecil. Dengan tumbuhnya rumput-rumput kecil itu tandanya media tanam ini sudah siap untuk ditanami. Kalau media tanam Anda pH-nya di bawah 6, Anda juga bisa menambahkan kapur pertanian atau dolomit. Dan kalau pH-nya di atas 8, Anda juga bisa menggunakan tambahan belerang, bisa juga menggunakan ampas teh ataupun bekas kopi, ataupun bisa menggunakan pupuk organik. Selanjutnya kita akan menyiramnya dengan air bekas cucian beras yang sudah saya fermentasi dan saya campur dengan mol nasi basi agar bakteri bisa hidup di dalam tanah. Karena air bekas cucian beras ini dipercayai sangat bagus untuk kebutuhan tanaman kita. Untuk media tanam yang bagus dan subur, tentunya kalau kita siram media tanam tanah ini tidak menggenang air. Artinya tanah ini tidak mudah padat saat kita tanami. Karena tanah yang mudah padat akan mempengaruhi pertumbuhan akar pada tanaman itu sendiri, karena tidak adanya sirkulasi udara di dalam tanah. Selanjutnya saya nanti akan mencoba untuk tes pH tanah, walaupun ini belum akurat karena masih akan terpengaruh oleh cuaca hujan dan panas, tapi akan saya coba untuk mengetesnya. Ini saya menggunakan pH meter. Nah, untuk tanah yang pertama ini pH-nya 6,5, masih cukup bagus untuk ditanami. Untuk polybag yang kedua ini pH-nya menunjukkan angka stabilnya 5,5 sampai 6,0 atau ini lebih stabil 6,0. Cukup bagus juga, walaupun ini belum akurat karena masih terpengaruh oleh faktor cuaca hujan dan panas. Untuk polybag yang ketiga pH-nya menunjukkan angka di kisaran 6,5. Ini masih cukup bagus karena untuk pH netralnya yaitu 7. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.